Halo, selamat sore. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Iqbal Kurniadi. Tim Densus 88 melakukan penggerebekan terhadap terduga teroris di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Dan saat ini kita terhubung dengan jurnalis Transmedia Dian Firmansyah yang sudah ada di lokasi. Halo, selamat sore Dian. Dian, sebenarnya bagaimana kondisi terkini di lokasi penggerebekan teroris saat ini? Halo Dian. Siap. Bagaimana kondisi terkini situasi di sana saat ini? Halo, ya dapat dilaporkan di lokasi Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, diduga 4 orang terduga teroris bersembunyi di kolam terapung Jatiluhur. Menurut informasi warga, keempat orang terduga ini menyamar menjadi seorang nelayan atau mencari ikan. Namun, menurut warga, 2 orang yang dilakukan penggerebekan oleh polisi sempat terjadi baku tembak karena mencoba melawan. 2 orang terduga tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya ditangkap dalam kondisi sehat. Menurut Kapolda Jawa Barat, 4 orang ini adalah merupakan jaringan masih ada kaitannya dengan ISIS dan menurut Kapolda juga keempat terduga ini dikendalikan oleh terduga lainnya yang ada di lapas. Begitu Iqbal. Sebenarnya 4 terduga teroris ini apakah mereka benar-benar warga yang tinggal di Jatiluhur ataukah justru mereka hanya seperti biasa mengontrak rumah di daerah situ? Bang. Halo Dian. Dian bisa mendengarkan saya? Iqbal. Ya Dian. Anda bisa jelaskan sebenarnya apakah warga ataupun terduga teroris, sepertinya kami masih terus mengalami kendala komunikasi, kami akan mencoba terus. Halo Dian, ya. Dian bisa Anda jelaskan Dian, sebenarnya terduga teroris tersebut apakah benar-benar warga yang tinggal di Purwakarta atau bukan? Dian? Ya, menurut informasi dari warga, keempat terduga teroris ini bukan asli warga sini. Mereka tidak sama sekali tidak mengenali keempat orang ini. Mereka datang pada malam hari dengan membawa sejumlah alat pancing. 2 orang datang lebih dulu dan 2 orang lagi datang belakangan dengan menggunakan sepeda motor. Sementara barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian selain sepeda motor juga ada senjata api, senjata tajam, dan surat yang menyatakan dia bersedia untuk jadi amaliyah atau calon pengantin bom bunuh diri. Menurut Kapolda Jawa Barat, masih dalam penyelidikan apakah dia akan melakukan pemboman di Waduk Jatiluhur ini atau tidak. Begitu Anton. Saya mendengarkan di belakang Anda masih ada suara sirine dari kendaraan kepolisian begitu ataupun Densus 88. Apakah proses penggeledahan sendiri masih berlangsung di sana hingga saat ini? Halo Iqbal. Dian bisa mendengarkan saya, sepertinya sedikit ada delay begitu. Kita akan mencoba kembali bertanya. Dian, apakah dari yang Anda dengarkan tersebut, seperti tadi saya dengarkan juga ada suara sirine dari kendaraan pihak Densus 88 ataupun pihak kepolisian. Apakah proses dari penggeledahan ini masih terus berlangsung, Dian? Ya, proses penggerebekan hampir sudah selesai. 2 jasad yang tewas di kolam apung sudah dievakuasi dan 2 orang yang masih hidup sudah diamankan oleh pihak petugas kepolisian. Keempat orang terduga teroris ini sudah dalam perjalanan pengevakuasian petugas. Iqbal. Bagaimana pula dengan warga yang ada di sana? Apakah justru hal ini membuat daerah tersebut menjadi mencekam atau justru warga biasa-biasa saja menghadapi adanya penggeledahan ini? Atas adanya penggerebekan dan aksi tembak waktu tadi malam, warga di sekitar Jatiluhur menjadi heboh. Ratusan warga menempati tepian danau Jatiluhur untuk menyaksikan langsung bagaimana proses evakuasi atau penggerebekan di Jatiluhur. Namun menurut keterangan warga sedikit khawatir karena informasi desas-desus yang ada, terduga ini akan melakukan pemboman di Tanggul Jatiluhur yang akan berakibat atau dampak besar selain di Purwakarta, Karawang, Bekasi, hingga Jakarta. Iqbal. Baik Dian. Dian, selain itu juga tadi Anda sempat mengatakan bahwa sudah terjadi tembak-menembak sejak malam tadi. Apakah benar itu? Dan bagaimana sebenarnya kronologinya? Karena yang saya dapat informasi menurut Kapolda Jawa Barat, Pak Anton,
aksi tembak terjadi pada jam pukul 1 malam tadi. Saat terjadi penggerebekan terhadap 4 terduga teroris. Namun 2 orang terduga teroris berusaha melawan sehingga pihak kepolisian atau Densus 88 terpaksa melakukan penembakan kedua tersebut. Namun 1 orang jasad tenggelam, 2 orang jasad yang tertembak tenggelam hingga harus dilakukan pencarian terlebih dahulu. Sementara 2 orang yang tidak melakukan perlawanan langsung dilakukan penangkapan petugas. Iqbal. Sebenarnya daerah tempat penggerebekan ini sendiri memang tempat yang cukup ramai dengan penduduk atau justru tempat yang sepi? Bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi tempat ataupun rumah yang mereka tempati atau tinggali di sana? Baik, untuk lokasi penggerebekan ini di tengah-tengah Danau Jatiluhur. Sehingga keempat terduga teroris ini melakukan penyewaan salah satu rumah untuk memanipulasi warga karena si 4 terduga ini akan melakukan pemancingan dan lokasinya sangat ramai oleh para petani ikan. Iqbal. Oke, bisa Anda jelaskan kembali sebenarnya mungkin ada pemirsa yang baru bergabung bersama kita. Ini sebenarnya bagaimana kondisi di sana saat ini dan bagaimana pula kronologinya hingga saat ini sehingga terjadi penggerebekan itu sendiri, Dian? Selain keramaian dari warga, para petugas kepolisian pun masih berjaga-jaga di lokasi kejadian. Selain mensterilkan lokasi yang dilakukan penggerebekan semalam, serta memeriksa di sekitar lokasi, tim Densus 88 pun masih melakukan penjagaan di lokasi. Dan saat ini jasad 1 orang terduga teroris dikeluarkan atau dievakuasi petugas dari perahu nelayan yang dievakuasi dari rumah atau terduga teroris ini, yang disewa teroris ini. Ya, dengan kantung kuning, 1 orang jasad dievakuasi petugas oleh tim Densus 88 Polres Purwakarta dibantu Satpol Air Purwakarta. Berarti jenazah sendiri apakah saat ini sudah dibawa atau justru masih berada di TKP? Dan juga bagaimana pula dengan 2 terduga teroris lainnya yang masih hidup begitu? Ya, saat ini jasad yang terakhir yang dibawa ke pihak kepolisian. Sementara 1 jasad dan 2 orang terduga yang masih hidup sudah dilakukan evakuasi sebelumnya. Ini 1 orang jasad ini dibawa oleh ambulan petugas kepolisian. Baik, terima kasih atas informasinya Dian Firmansyah, jurnalis Transmedia. Kami nanti akan memperbarui informasi kami kembali dengan menghubungi Anda. Untuk itu Anda jangan beranjak. Terima kasih. Dan sebelumnya memang sempat terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian ataupun Densus 88 terkait dengan adanya yang diduga teroris di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Dan dilaporkan pula ada 2 terduga teroris yang tewas, sementara 2 lainnya kini sudah diamankan oleh pihak Densus 88. Dan hingga kini juga belum diketahui apakah langsung dibawa ke Mabes Polri atau justru ke markas Densus 88 yang ada di Jakarta. Namun kami tetap akan memperbarui informasi untuk Anda di waktu selanjutnya. Untuk itu, ikuti terus update berita penggerebekan teroris di Jatiluhur dalam Breaking News CNN Indonesia. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.